Halo Sobat Civil, apa kamu pernah dengar apa itu overthinking? Atau bahkan pernah mengalaminya? Lalu bagaimana cara mengatasi overthinking ini? Ya, tepat sekali. Sobat Civil pasti pernah memikirkan semua hal yang akan dilakukan secara berbeda dan menebak-nebak setiap keputusan yang dibuat. Bahkan lebih jauh memikirkan dan membayangkan semua skenario terburuk dalam hidup bisa melelahkan dan akan menguras tenaga serta menyita waktu kita untuk berpikir. Sayangnya, terlalu banyak berpikir merupakan kebiasaan buruk yang susah untuk dihentikan. Ketika pikiran kamu terfokus kepada suatu titik yang belum pasti dalam jangka waktu yang sangat lama, adalah solusi terbaik untuk memecahkan masalah, rencana masa depan yang belum tentu terjadi, dan berpikiran buruk terhadap sesuatu. Sebelum memikirkannya terlalu dalam, harus tahu kapan akan melakukannya. Berpikir sebelum melakukan tindakan memanglah sangat lumrah. Namun, jika kamu selalu memandang secara berlebihan dalam memikirkan, kemungkinan besar kamu akan overthinking. Hal ini tentu tidak boleh dianggap remeh karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisikmu. Apa itu overthinking? Overthinking adalah tindakan dalam memikirkan masalah, sementara pemecahan masalah melibatkan mencari solusi secara berlebihan. Namun, jangan keliru menyamakannya dengan pemikir. Orang yang bersikap seperti ini seringkali memikirkan hal-hal yang ringan secara berlebihan, juga bukan sebagai sikap kewaspadaan dalam mengambil keputusan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kekhawatiran atau kecemasan akan suatu hal, mulai dari masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari, konflik besar, hingga mempunyai trauma di masa lalu yang terus membuat kamu tidak bisa melupakannya, sampai harus berpikir secara hati-hati dan awet lawan dalam pikiran. Ciri-ciri overthinking. Orang yang terlalu banyak berpikir umumnya tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalaminya dan tetap terus lanjut untuk memikirkan sampai berhari-hari. Oleh karena itu, perlu kamu ketahui dan mengenali apa saja tanda-tanda dan ciri-ciri overthinking. Yuk simak terus pembahasannya. Yang pertama, menebak-nebak suatu masalah yang dihadapi. Ketika mendapatkan masalah ringan, besar maupun trauma yang tak terlupakan, kamu terus menebak-nebaknya apa yang akan terjadi nantinya. Apakah itu baik maupun bahaya untuk dirimu? Muncul beberapa asumsi berupa tebakan-tebakan yang mungkin membuat cemas, sehingga kamu berangsur-angsur memikirkan tebakan beserta solusi untuk pemecahannya. Yang kedua, terus saja menganalisis. Mempunyai masalah, rintangan, ataupun kesulitan dalam kehidupan sehari-hari memanglah harus dituntaskan. Tapi bukan berarti kamu layaknya seorang peneliti yang harus terus mengamati permasalahan hingga ujung akarnya. Sedangkan yang kamu lewati itu bukanlah masalah yang rumit dan hanya sekedar masalah sepele belaka. Yang ketiga, membuat bencana atau mengharapkan yang terburuk. Saking terus memikirkan suatu masalah atau konflik, akhirnya dapat menimbulkan hal-hal yang terduga. Di samping itu, sudah menelaah suatu masalah hingga ke ujung akarnya dan tidak menemukan jawaban atau solusi yang tepat, akhirnya bisa mengharapkan suatu yang buruk. Yang keempat, mengalami kesusahan tidur atau insomnia. Kondisi otak yang sudah penuh dan numpuk dengan pikiran-pikiran yang tak seharusnya pada tempatnya, akhirnya kamu menjadi sulit untuk tidur nyenyak. Mau tidur saja masih mengingat, memikirkan, dan mencari jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Maka dari itu, sikapmu yang overthinking itu membuat mengalami kesusahan untuk nyenyak. Dan tidur yang kurang akan menurunkan stamina yang perlu banget dijaga. Yang kelima, memiliki banyak penyesalan. Sudah terjadi, tapi masih bersikap overthinking. Akhirnya timbul penyesalan di akhir masalah yang kamu hadapi. Sadar akan perbuatan yang harusnya tak usah dilakukan dapat memunculkan rasa penyesalan terhadap dirimu sendiri.
Jangan sampai kamu menyalahkan diri sendiri karena apa yang sudah terjadi pada dirimu. Yang keenam, tidak bisa membiarkannya pergi. Memikirkan secara terus-menerus dapat membuat ingatan itu tertanam pada dirimu. Mudah sekali untuk memanggil ingatan itu kembali. Dan melupakan adalah cara yang tepat untuk menghilangkan semuanya. Yang ketujuh, merasa tegang sendirian. Tentunya, saraf-saraf yang dipaksakan untuk bekerja non-stop tanpa jeda dapat memicu timbulnya rasa tegang, emosi tidak stabil, dan seakan-akan kamu dihantui perasaan yang bukan semestinya. Yang kedelapan, sulit dan salah membuat keputusan. Seringkali mengambil tindakan secara terburu-buru memang harus dihindari agar tidak salah memilih jalan keluar. Namun, bukan berarti harus bersikap overthinking. Pasalnya, orang yang kebanyakan mikir ini terlalu fokus menganalisis masalah. Akibatnya, pengambilan keputusan akan semakin sulit dilakukan, terlebih jika membuang waktu, dan juga sudah muak dengan keadaan yang dialami. Akhirnya pun mendapatkan jawaban tanpa menimbang konsekuensi yang akan dihadapi. Yang kesembilan, tidak bisa mematikan otaknya untuk berhenti bekerja. Orang yang terlalu banyak berpikir merasa tidak bisa mematikan otaknya. Mereka terus-menerus mempertanyakan, menebak-nebak, mengevaluasi suatu keadaan, masalah, ataupun rintangan. Sehingga sedemikian rupa mereka menciptakan kelumpuhan analisis atau ketidakmampuan untuk mengambil keputusan. Yang ke-10, menjadi seorang yang perfeksionis. Seorang perfeksionis cenderung terlalu banyak berpikir. Ini masuk akal karena mereka prihatin tentang sesuatu yang terjadi, memikirkan apa yang harus dilakukan, dan memilih solusinya dengan sempurna. Hal ini menyebabkan untuk mengulangi dan mengkritik kesalahan mereka dan merasa tidak mampu menuntaskannya. Bila semua itu sudah terjadi, tentunya akan berdampak bagimu setelah bersikap overthinking. Memiliki payung sebelum hujan memang perlu, tapi jika sudah disiapkan dengan matang, tidak perlu overthinking. Kamu harus bisa mengontrol diri untuk mengendalikan diri dari kebiasaan ini. Pasalnya, hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh Anda.